Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta didik baru SMA Negeri 1 Limau tahun pelajaran 2020-2001. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah tentang kurikulum 2013 yang ada di SMA Negeri 1 Limau. Kepada seluruh peserta didik, kami ucapkan selamat menyaksikan. Kebijakan umum. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan itu ada beberapa poin, yaitu pertama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, melakukan revolusi karakter bangsa, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta untuk memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengenai kompetensi abad 21, yang pertama yaitu berpikir kritis. Dalam menyelesaikan masalah kita harus kreatif, kemudian harus komunikatif, dan harus berkolaborasi. Kemudian ada lagi literasi digital, yaitu mengenai literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Kemudian kecakapan hidup itu berkaitan dengan fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mandiri, intensitas lintas sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Adapun karakter itu sendiri yaitu adalah ketakwaan atau religius, yaitu cinta tanah air, toleransi dan menghormati keberagaman, jujur, dalam kompetensi abad 21 ada beberapa hal yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian, yaitu mengenai poin-poin dalam pembelajaran abad 21 yang harus atau capaian kompetensi yang harus kita miliki, yaitu pertama adalah kita dalam belajar itu harus penuh dengan inovasi, seperti berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah tentunya kemudian harus kreatif, harus komunikatif, serta harus berkolaborasi. Kemudian ada lagi kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran abad 21, yaitu adanya literasi digital tentunya, yaitu literasi informasi, media, dan literasi teknologi. Kemudian diperlukan juga yang namanya kompetensi untuk kecakapan hidup, yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mandiri, kemudian interaksi lintas sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan tak kalah penting tentunya yang sangat-sangat ditekankan, yaitu mengenali kompetensi atau capaian yang ingin dicapai, yaitu mengenai pendidikan karakter itu sendiri, di mana karakter itu sendiri yaitu merupakan ketakwaan atau religius, cinta tanah air, toleran dan menghormati keberagaman, jujur, adil, empati, penyayang, memiliki rasa hormat, kemudian bersikap sederhana, kemudian rendah hati, kemudian integritas, disiplin dalam bekerja, kemudian kita harus kreatif, mandiri, demokratis, kemudian memiliki rasa ingin tahu, kemudian memiliki semangat kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, memiliki peduli sosial, kemudian bertanggung jawab, kerja keras, dan sederhana, memiliki keberanian dan peduli tentunya. Jadi itu beberapa hal mengenai kompetensi atau capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran abad 21, yang tentunya itu semua merupakan bekal bagi anak-anakku sekalian untuk menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 nantinya. Demikianlah mengenai
percakapan ataupun kompetensi pembelajaran di abad 21. Berikutnya kita akan menguraikan beberapa hal lagi, yaitu mengenai belajar itu sendiri, di mana belajar itu sendiri bisa diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu pengetahuan. Kemudian berlatih, perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Adapun prinsip-prinsip belajar, yang pertama yaitu memerlukan sebuah dorongan dan motivasi. Jadi dalam belajar tentunya anak-anakku sekalian, kalian harus memiliki sebuah dorongan dan motivasi. Jadi supaya apa yang diharapkan itu bisa dengan cepat ataupun mudah diraih. Karena dengan dorongan dan motivasi tentunya belajar itu menjadi lebih menyenangkan. Untuk itu dorongan dan motivasi itu sangat perlu dalam belajar. Yang kedua yaitu tentunya harus bisa memusatkan perhatian pada apa yang dipelajari. Karena ketika kalian fokus terhadap suatu hal, tentunya materi yang nantinya akan disampaikan oleh guru kalian itu dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat dengan mudah kalian serap untuk nantinya bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu anak-anakku sekalian, tentunya dalam belajar pusat perhatian juga harus dipelajari. Yang ketiga itu yaitu harus berusaha mengerti sebelum dihafal. Jadi dalam belajar itu tentunya yang diutamakan itu adalah harus paham atau mengerti, bukan dihafal. Justru harus mengerti dulu apa yang dipelajari. Yang keempat yaitu harus membaca berulang-ulang yang sudah dipelajari meskipun garis besarnya saja. Nah, jadi apa yang sudah dipelajari di sekolah, di rumah bisa dipelajari ulang, dibaca kembali dan dipahami lagi. Meskipun hanya sekilas ataupun poin-poin pentingnya. Karena itu sangat akan bermanfaat untuk kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang kelima yaitu harus meyakini bahwa semua pelajaran yang diterima itu akan berguna pada masa yang akan datang. Nah, ini akan menambah motivasi kalian dalam belajar. Apabila kalian meyakini bahwa apa kalian yang pelajari atau apa yang diterima dari guru kalian itu sangat-sangat atau akan sangat berguna pada masa yang akan datang tentunya. Yang keenam, yang tidak kalah penting tentunya perlu istirahat setelah belajar. Karena sudah menjadi fitrah kita, sudah menjadi sebuah keharusan bahwa belajar itu membutuhkan energi. Jadi berpikir itu pun membutuhkan energi. Untuk itu setelah kita mengeluarkan energi, tentunya kita untuk memulihkannya kembali itu dibutuhkan sebuah yang namanya istirahat. Untuk itu dalam belajar pun dibutuhkan yang namanya istirahat. Yang ketujuh yaitu hasil belajar suatu mata pelajaran dapat dimanfaatkan untuk mempelajari yang lain. Jadi terkadang ada materi yang tentunya ini merupakan akan bermanfaat apabila kalian mempelajari ini dengan baik, akan untuk memudahkan kalian untuk mempelajari materi yang lain. Jadi semacam prasyarat. Jadi sebelum kalian mempelajari materi yang B, tentunya kalian harus bisa menguasai materi A dulu terlebih dahulu. Begitu seterusnya untuk mempelajari materi yang C, kalian harus mempelajari atau harus menguasai dulu materi yang B. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu terkadang hasil belajar dari suatu mata pelajaran itu dapat dimanfaatkan untuk mempelajari yang lain. Yang kedelapan yaitu tentunya yang dapat menghambat belajar harus dihindari. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak penting yang kadang bisa menghambat kita dalam belajar itu memang harus dihindari. Karena itu akan mengendurkan semangat belajar kita. Untuk itu hal-hal yang tidak berguna dalam kegiatan belajar,
baik itu di sekolah maupun di rumah, itu tentunya harus dihindari. Karena ketika kalian sudah bisa menghindari, maka kalian akan bisa belajar dengan baik. Lanjut, di dalam kurikulum 2013 yang ada di SMA Negeri 1 Limau, tentunya ada kriteria peminatan, kemudian lintas minat, pendalaman minat, dan mutasi. Maksudnya ini apa? Kalian tentunya nanti dalam belajar di SMA itu ada penjurusannya. Untuk itu waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 atau untuk siswa baru itu dilakukan dengan dua hal, didasari pada dua. Pertama, pemetaan dan pendekatan minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui penelusuran minat, bakat, dan potensi peserta didik dengan memperhatikan nilai rapot, SKUN, dan rekomendasi dari sekolah asal. Adapun pelaksanaan peminatan dan lintas minat dimulai pada semester 1 berdasarkan hasil analisis pendidik tenaga kependidikan. Nah, kalian akan masuki jurusan IPS ataupun IPA seperti yang tertera di layar yang bisa kalian baca dan pahami. Nah, struktur kurikulum itu sendiri ataupun mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMA Negeri 1 Limau itu terdiri dari kelompok mata pelajaran wajib yang dibagi menjadi dua, yaitu kelompok A, wajib A, dan kelompok wajib B, di mana kelompok wajib A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk kelompok B itu ada seni budaya. Di dalamnya juga bisa ditambahkan muatan lokal. Dalam hal ini kalau di SMA Negeri 1 Limau itu ada muatan lokal kita itu bahasa dan aksara Lampung. Kemudian ada prakarya dan kewirausahaan. Dan tentunya yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang secara jumlah jam bisa anak-anakku sekalian saksikan di layar. Misalnya untuk pendidikan agama untuk kelas 10 itu berjumlah 3 jam. Kemudian untuk kelas 11 itu ya sama 3 jam, dan kelas 12 juga sama 3 jam. Dan untuk lebih jelasnya bisa anak-anakku sekalian saksikan di layar struktur kurikulum ataupun mata pelajaran yang akan kalian tempuh selama belajar ataupun menjalani pendidikan di SMA Negeri 1 Limau. Setelah ada kelompok wajib, tentunya kita akan masuk ke namanya yaitu kelompok peminatan. Jadi setelah kelompok wajib A dan wajib B ini, nanti ada yang namanya peminatan ataupun untuk penjurusan sesuai dengan penjurusan, di mana penjurusan IPA dan IPS itu tentunya berbeda struktur kurikulumnya atau pelajarannya yang akan kalian tempuh sesuai dengan penjurusan kalian nantinya. Berikutnya yaitu mata pelajaran peminatan. Ini ada peminatan untuk penjurusan matematika dan IPA, kemudian ada peminatan sosial, dan ada juga peminatan bahasa. Kan tetapi di SMA Negeri 1 Limau saat ini karena melihat dari sarana prasarana, kemudian dari tenaga pendidik yang ada, kita hanya bisa membuka jurusan ataupun mengadakan jurusan untuk 2 jurusan, yaitu peminatan pada peminatan matematika dan IPA atau MIPA, kemudian dan peminatan sosial. Di mana peminatan matematika dan IPA itu terdiri dari yang pertama ada matematika, kemudian biologi, fisika, dan kimia. Kemudian untuk peminatan sosial itu sendiri terdiri dari mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi dan antropologi, serta ekonomi. Dan kita berharap suatu saat di SMA Negeri 1 Limau pun ada atau membuka jurusan bahasa untuk peminatan bahasa yang terdiri dari bahasa dan sastra Indonesia, kemudian ada bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, serta antropologi. Dan yang tak kalah penting tentunya
mata pelajaran pendalaman ataupun lintas minat, di mana lintas minat ini bisa diartikan sebagai mata pelajaran peminatan yang dipelajari oleh jurusan lainnya. Contoh, anak IPA akan belajar mata pelajaran lintas minat dari peminatan sosial. Jadi mereka pun bisa belajar geografi, sejarah, sosiologi, ataupun ekonomi. Sebaliknya, anak sosial pun atau anak IPS bisa belajar pelajaran peminatan yang ada di jurusan IPA seperti matematika, biologi, fisika, ataupun kimia. Inilah yang disebut dengan pelajaran lintas minat, yang tentunya diadakan sesuai dengan sarana prasarana, terus ketersediaan tenaga pendidik dan tentunya dasarkan dari kemampuan ataupun intake dari siswa itu sendiri. Untuk lintas minat akan lebih jelasnya akan saya coba uraikan, yaitu misalnya ataupun contoh untuk anak MIPA kemudian mengambil lintas minat dari jurusan sosial ataupun jurusan IPS, maka dia akan belajar bisa belajar ekonomi, ataupun ketika dia peminatan dari jurusan bahasa, dia bisa belajar bahasa dan sastra Inggris. Ataupun sebaliknya, dan bahkan bisa juga belajar mata pelajaran informatika. Berikutnya untuk anak IPS, yaitu atau kelas 10 IPS yang mengambil jurusan lintas minat atau jurusan IPS mengambil lintas minat, maka dia lintas minat dari MIPA, yaitu biologi dari peminatan MIPA, ataupun untuk dari peminatan bahasa itu bahasa dan sastra Inggris, ataupun informatika. Dan kalaupun kita ada jurusan bahasa mengambil mata pelajaran lintas minat dari jurusan IPS, yaitu misalnya di sini dicontohkan ekonomi ataupun sosiologi, dan bisa juga mengenai pembelajaran informatika. Ini merupakan contoh ataupun 3 contoh lintas minat, dan lintas minat ini akan diteruskan hingga ke jenjang untuk kelas 11 dan kelas 12. Kan tetapi yang tadinya lintas minat berjumlah 2 mata pelajaran di kelas 10, ketika dia berada di kelas 11 akan berkurang menjadi 1 ataupun ditetapkan 1, maka dilanjutkan lagi di kelas 12 1 mata pelajaran yang sudah dipilih itu yang akan diteruskan sampai ke kelas 12. Hasil belajar itu sendiri untuk kompetensinya yaitu di kompetensi hasil belajar yang diharapkan ataupun yang akan dicapai oleh anak-anak tentunya, ataupun yang akan dinilai, yaitu mengenai 3, ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di mana pengetahuan itu merupakan kegiatan dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Kemudian keterampilan itu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam hal keterampilan. Kemudian sikap, kegiatan yang dilakukan mengenai sikap ataupun tingkah laku. Di penilaian hasil belajar berbasis kurikulum 2013, di mana fungsi dari penilaian hasil belajar itu yang pertama adalah untuk mengevaluasi diri terhadap kinerja siswa. Jadi ini bagian dari evaluasi terhadap kinerja siswa mengenai 3 kompetensi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kompetensi kognitif, afektif, psikomotor ataupun pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua itu sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi hasil belajar itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di jenjang kelas berikutnya. Dan sebagai sarana untuk umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. Artinya perbaikan proses belajar mengajar bisa didasari pada hasil capaian belajar siswa. Dan tentunya yang tidak kalah penting yaitu untuk menentukan kenaikan kelas. Jadi hasil belajar itu ataupun penilaian hasil belajar itu sebagai dasar untuk peningkatan kenaikan kelas. Adapun cakupan penilaian kurikulum 2013 yaitu berdasarkan pada SKL atau standar kompetensi lulusan, KI atau kompetensi inti, dan KD kompetensi dasar. Ini merupakan cakupan penilaian
Jadi ada 3 hal itu dasarnya, cakupannya adalah SKL, KI dan KD, di mana SKL itu terdiri dari 3 hal, yaitu adalah domain sikap, domain keterampilan, dan domain pengetahuan yang bisa anak-anak sekalian saksikan, tentunya bisa dibaca dan dipahami. Apa itu sikap, apa itu keterampilan, dan apa itu pengetahuan. Mana sikap itu lebih kepada perilaku, kemudian keterampilan itu pada kemampuan seorang dalam aplikatif ya, tatanan penerapan, dan pengetahuan itu adalah ranah pengetahuan atau kemampuan berpikir, kemampuan memahami, mengingat, dan seterusnya. Kemudian alam, keterampilan itu ada proses, abstrak, dan konkret. Kemudian pengetahuan itu dari 3, ada proses, ada objek, dan subjek, yang penjelasannya bisa anak-anakku sekalian saksikan di layar. Proses itu apa? Misalnya menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Dalam bentuk individu itu harus mempunyai sikap yang beriman, berakhlak mulia, dan seterusnya. Dalam sikap sosial, anak-anakku sekalian harus memiliki apa? Harus menunjukkan sikap toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah. Kemudian dalam sikap terhadap alam, yaitu menerapkan pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian. Adapun dalam keterampilan, dalam segi proses, kalian harus pandai mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan seterusnya. Kemudian dalam hal bentuk abstrak itu dalam keterampilan membaca, menulis, menghitung. Dan dalam keterampilan konkret itu sifatnya itu bisa dalam tatanan aplikatif ya, penerapan, yaitu menggunakan, bisa mencipta, meng-create ya, memodifikasi, modification, dan membuat. Adapun ranah pengetahuan ada proses, objek, subjek, di mana proses itu bisa mengetahui, memahami, dan seterusnya. Untuk objek itu ilmu pengetahuan, objeknya teknologi, seni, dan budaya. Subjeknya itu bisa manusia, bisa bangsa, negara, tanah air, dan dunia. Berikutnya, setelah standar kompetensi lulusan, nah, dalam penilaian pada kurikulum 2013 ada beberapa karakteristik dalam penilaiannya pada kurikulum 2013 yang terdiri dari belajar tuntas. Kemudian penilaian itu harus otentik, penilaian itu harus berkesinambungan, penilaian itu berdasarkan kriteria, dan penilaian itu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Jadi tidak boleh monoton, yang penjelasannya akan kita sama-sama lihat ya, siswa anak-anakku sekalian bisa lihat nanti di layar. Mana belajar tuntas, kemudian otentik, kesinambungan berdasarkan kriteria, serta menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Kita akan sama-sama lihat penjelasannya. Penilaian otentik itu sendiri atau authentic assessment, yaitu ada beberapa indikator, yaitu proses penilaian bagian dari pembelajaran. Kemudian penilaian itu mencerminkan permasalahan dunia nyata. Penilaian terus menggunakan metode, ukuran, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman pembelajaran. Dan penilaian itu harus bersifat holistik. Ya, jadi penilaian itu harus bersifat holistik. Kemudian prinsip penilaian itu sendiri yaitu penilaian harus berdasarkan kriteria, mengukur capaian kompetensi siswa, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan, harus berkelanjutan untuk perbaikan dan peningkatan, kemudian analisa untuk tindak lanjut pembelajaran, dan yang tak kalah penting adalah sesuai dengan pengalaman belajar dari siswa itu sendiri. Itu beberapa prinsip dalam penilaian yang anak-anakku bisa sama-sama saksikan di layar. Berpikir kritis sendiri merupakan sebuah pola pikir yang memungkinkan siswa menganalisis masalah berdasarkan data yang relevan sehingga dapat mencari kemungkinan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terbaik.
itu adalah mengenai pengertian ataupun apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Nah, mekanisme penilaian itu sendiri atau penilaian hasil belajar itu mekanismenya melibatkan atau ada 3 hal mekanisme. Dari penilaian pendidik, jadi ataupun guru, kemudian satuan pendidikan dan pemerintah pusat. Penilaian pendidik itu dapat berupa tes dan non-tes yang dilakukan melalui ulangan dan penugasan untuk mengukur kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dan tentunya untuk memberi hasil belajar. Ini biasanya dilakukan oleh pendidik ataupun guru di dalam kegiatan pembelajaran dan oleh satuan pendidikan atau oleh sekolah ini atau SMA 5 yaitu melalui ujian tingkat kompetensi, bisa penilaian mid semester, penilaian akhir semester, dan UKK atau uji tingkat kompetensi dan ujian sekolah. Dan biasanya dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran atau akhir kelas 11 untuk menggunakan rezeki dari pemerintah, dan ujian sekolah dilaksanakan pada akhir kelas 12. Kemudian penilaian oleh pemerintah itu sendiri yaitu penilaian oleh pemerintah berupa ujian mutu tingkat kompetensi, dalam hal ini ujian nasional namun saat ini sudah dihapuskan. Kemudian nanti ada ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi, cakupan MTK UMTK meliputi sejumlah KD yang merepresentasikan KI dan KD itu sendiri. Dan dalam penilaian kurikulum 2013 yang tadi sudah dijelaskan oleh guru itu harus sifatnya harus seperti apa, harus otentik, harus lewat jurnal, penilaian proyek, ulangan harian dan seterusnya, ada PTS, penilaian semester. Kemudian dalam sekolah itu apa saja jenisnya dan seterusnya. Penilaian otentik itu sendiri tahapannya mengikuti input, proses, output yang nantinya akan menghasilkan apa. Penilaiannya itu dalam berupa tes tulis kah, penilaian unjuk kerja dan sebagainya, yang nantinya dari semua penilaian itu, dari mulai penilaian tes tertulis hingga jurnal itu nanti akan dijadikan satu dalam sebuah penilaian yang disebut penilaian portofolio, di mana itu merupakan rangkuman atau resume ataupun hasil dari penilaian dari mulai tes tertulis hingga jurnal. Nah, di mana cakupan materi penilaian akhir? Dalam komponennya ada bentuk penilaian, dalam pendidik itu apa saja, kemudian satuan pendidikan itu apa saja penilaiannya, di pemerintah itu ada apa saja. Jadi penilaian akhir dalam pembelajaran itu dilakukan oleh 3, atau yang melakukan penilaian itu ada 3 hal, ataupun yang mempunyai kepentingan terhadap penilaian itu terdiri dari 3, yaitu pendidik itu sendiri, guru, satuan pendidikan ataupun sekolah, kemudian ataupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang tujuannya itu berbeda-beda. Dan sama-sama anak-anakku sekalian bisa saksikan di layar. Adapun pemanfaatan hasil penilaian, pemanfaatannya untuk apa saja? Untuk program remedi, program pengayaan, kemudian bagi guru dan bagi sekolah. Di mana dalam program remedi tentunya untuk melihat capaian hasil anak apakah sudah cukup atau sesuai dengan standar KKM atau belum. Yang kalaupun belum nanti akan dilakukan ataupun dibuatkan program remedi, di mana anak akan diberikan materi yang memang belum tuntas, yang akan diulas kembali dan nanti akan diujikan kembali setelah dirasa cukup dan seterusnya. Adapun penilaian sikap adalah pengertiannya adalah sebagai berikut, seperti anak-anakku bisa saksikan di layar. Penilaian sikap spiritual terdiri dari sikap spiritual dan sosial tentunya. Bisa sama-sama anak-anakku sekalian saksikan di layar. Nah, penjelasan dari penilaian sikap yaitu terdiri dari sikap spiritual dan sosial bisa sama-sama disaksikan.
anak-anakku bisa sama-sama melihat di layar, yaitu harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku yang terdiri dari jujur, disiplin, santun, dan seterusnya. Kemudian tahapan penilaian sikap tuh bisa sama-sama anak-anakku saksikan, yang dimana penekanannya itu untuk membentuk perilaku dan sikap yang sesuai dengan norma agama dan sosial. Diawali dari observasi harian, kemudian masuk ke dalam jurnal harian, direkam dalam jurnal semester, ditentukan oleh rapat dewan guru, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, skema penilaian sikap bisa anak-anakku sekalian saksikan. Alur penilaian untuk sikap spiritual dan sosial. Adapun formatnya itu sendiri, format observasi sikap, yang merupakan contoh dari format observasi sikap yang berisi tentang catatan perilaku anak-anakku sekalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang nantinya berisi sebuah rekomendasi ataupun tindak lanjut yang akan diambil apabila memang dirasa perlu untuk ada rekomendasi dari gambaran sikap ataupun karakter dari anak-anakku sekalian. Adapun teknik dan instrumen penilaian pengetahuan, itu tekniknya itu bisa melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk keterampilan itu bisa melalui praktik, proyek, dan portofolio. Dengan penjelasan bisa anak-anakku sekalian sikap. Nah, ini contoh dari kesimpulan hasil deskripsinya, sikap spiritual oleh wali kelas. Predikat baik, deskripsinya bisa dijabarkan. Untuk spiritual, untuk sosial pun begitu. Penilaiannya hanya berbentuk deskriptif ya, ataupun huruf mutu. Atau predikat baik, misalnya amat baik, cukup, kurang. Tidak dalam berbentuk angka ya. Jadi hanya merupakan deskriptif yang dihimpun dari tadi observasi ataupun dari lembar observasi, lembar pengamatan oleh para wali kelas ataupun oleh para guru yang nantinya disimpulkan oleh wali kelas yang melibatkan guru dari bimbingan konseling dan ataupun guru agama dan PPKN. Ini adalah format pengolahan penilai pengetahuan. Bisa anak-anakku sekalian ratanya ya, dari hasil rata dari setiap KD, komponen KD. Situ kita bisa lihat, kita ambil contoh nilai terendahnya adalah 75. Kemudian maka nilai tertingginya itu bukan 80, itu merupakan rata ya. Jadi rata dari hasil penjumlahan. Nah, di situ ada nilai tertinggi di 88 ataupun 82 yang dilingkari itu ataupun yang font merah yang itu merupakan. Nah, dari nilai tertinggi dan terendah itu nanti yang akan memunculkan deskripsi. Artinya kemampuan dia di mana untuk nilai tertingginya yang paling baik di antara KD itu merupakan ataupun materi lah ya, materi, dan nilai terendahnya itu akan menentukan kemampuan dia terendahnya di mana ataupun yang perlu ditingkatkan. Adapun yang nilainya di antara keduanya itu dianggap memang sudah baik. Dan ini merupakan format ya, lembar pengolahan untuk nilai keterampilan. Sama, nilai rapot itu merupakan hasil dari rata. Nilai tertingginya di sini bisa kita lihat 92. Kemudian hasil dari itu merupakan itu yang akan menunjukkan deskripsi. Dia itu memiliki keterampilan yang baik di mana, di KD mana, ataupun di materi apa. Itu yang nantinya akan dijadikan dasar deskripsi oleh guru ataupun di dalam hal ini wali kelas dalam pengisian laporan hasil belajar. Nah, rapot itu sendiri atau LHB atau laporan hasil belajar itu ada deskripsi kualitatif sikap, deskripsi kualitatif keterampilan, dan tentunya deskripsi kualitatif pengetahuan. Nah, di sini anak-anakku sekalian bisa lihat kriteria kenaikan kelas.
Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Anak-anakku sekalian bisa sama-sama lihat. Yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian memiliki predikat sikap minimal baik. Jadi minimal baik, tidak boleh kurang dari baik. Kemudian memiliki predikat kegiatan ekskul wajib pendidikan kepramukaan minimal baik. Dan ini wajib diikuti. Kemudian yang 4, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-ratanya dalam setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Dan yang kelima, tentunya satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya, sekolah berhak untuk menambahkan standar kelulusan ataupun standar kenaikan kelas. Dan yang tak kalah penting dalam hal ini, untuk kenaikan kelas diputuskan melalui rapat Dewan Guru. Jadi kenaikan kelas selain memiliki kriteria tentunya juga diambil berdasarkan dari keputusan rapat Dewan Guru. Oke, itu tadi materi. Tentunya kita akan mengukur sebagaimana ataupun sejauh mana kalian menyimak ataupun mengikuti. Tentunya Bapak akan memberikan beberapa tugas individu ya. Yang pertama yaitu yang harus kalian jawab, pelajaran apa yang paling tidak disukai. Kemudian jawab dan alasannya mengapa. Yang kedua yaitu pelajaran apa yang paling disukai dan alasannya pun mengapa. Dan apa cita-cita kalian? Mengapa memilih peminatan misalnya IPA ataupun IPS? Kira-kira cita-citanya apa? Makanya terus dilanjutkan dengan mengapa kalian memilih peminatan yang sekalian sudah kalian pilih. Kemudian dan jangan tidak lupa, Bapak ingin tahu, coba buat jadwal harian. Susun jadwal harian dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi sesuai dengan kolom yang ada di layar. Kalian buat dari mulai tidur ataupun dari mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi. Apa yang kalian lakukan? Kegiatannya apa saja? Buat seperti kolom ataupun format sesuai dengan buat kolom-kolom yang ada di dalam layar yang bisa kalian ikuti. Saya rasa itu nanti tugasnya dikerjakan, ditulis tangan, harus lewat tulis tangan ya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan kepada koordinator kelasnya yang nantinya akan Bapak lihat setelah kalian mengerjakan itu. Ataupun nanti kalian bisa hasilnya difoto kemudian diupload juga boleh. Silakan saja. Yang penting ini merupakan tugas individu, ini bukan kelompok, jadi silakan dikerjakan masing-masing. Tidak perlu takut salah karena ini bukan benar dan salah, karena ini merupakan jawaban sesuai dengan apa yang kalian sudah saat ini terapkan. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.